Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran IPS. Pak harap Pak temui anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Salam sehat buat kita semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ya, jadi anak-anak, ini masih lanjutan daripada pertemuan lalu ya. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar uang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta negara-negara ASEAN. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua menjelaskan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita masuk pada materi inti yaitu pengertian pelaku ekonomi dan peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama yaitu pengertian pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, pelaku ekonomi itu terdiri atas yang pertama itu rumah tangga keluarga atau konsumen. Kemudian yang kedua rumah tangga perusahaan atau produsen. Yang ketiga rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Yang kedua peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Yang pertama rumah tangga keluarga atau konsumen atau yang disingkat dengan RTK. Itu adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Nah, ketika konsumen membeli barang dan jasa dari produsen, konsumen berkewajiban membayar barang dan jasa yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga atau konsumen itu harus memiliki pendapatan. Pendapatan rumah tangga keluarga atau konsumen itu terdiri atas yang pertama itu adalah sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Yang kedua adalah upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang ketiga itu adalah bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat itu adalah laba, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan itu memperoleh laba. Yang berikut itu adalah peran rumah tangga konsumen. Nah, itu sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang berikut itu adalah sebagai penyedia atau pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Nah, faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama alam atau lahan, yang kedua modal, yang ketiga itu tenaga kerja, dan yang keempat itu kewirausahaan. Nah,
kita bahas yang pertama, yaitu faktor produksi alam atau lahan. Itu adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Yang kedua adalah faktor produksi modal. Itu adalah barang modal dan uang. Jadi barang modal dapat berupa mesin, gedung, serta alat-alat yang digunakan untuk kepentingan produksi. Yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja, yaitu faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Dan yang terakhir itu adalah faktor produksi kewirausahaan, yaitu suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, di rumah saja, patuhi protokol pemerintah. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.